Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Kalian masih ingat enggak? Pada waktu itu saya nyortir ikan yang ombyokan untuk mencari bar yang lumayan bagus, simetris juga, rapi juga. Jika kalian masih belum nonton videonya, nanti untuk linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Dan saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ke kalian. Saya juga lupa itu tanggal berapa, bulan berapa juga. Sebentar saya mau lihat pada saat tanggal saya upload teman-teman. Coba kameramen ke sini. Coba lihat pada waktu itu. Nah ini yang judulnya full bongkar total memilih bahan ikan cana 1 bulan. Berarti pas genap 1 bulan. Coba di shoot dulu. Sudah dapat? Kayak ini pas full genap 1 bulan. Berarti ke hari ini tanggal 24 November 2023 sudah dapat. Berarti pas genap 1 bulan sekarang ya. Dan ikan tersebut saya progres karena ikannya masih size kecil, barnya rapi, simetris juga teman-teman. Nanti saya akan memperlihatkan ke kalian. Kemarin saya nyortir di dalam sini, tapi stoknya sekarang sudah habis di ombyokannya ya. Ini paling sisa berapa? Ini sudah pindah ke Asiatica. Nah ini, nah malah sisa 2 ekor tuh, sisa 2 ekor. Kemarin saya nyortir di sini ya. Jadi semuanya sudah sold out. Di bawah ini juga sold out, habis juga teman-teman. Nanti saya akan masukin ikan baru lagi. Saya juga jarang ya untuk nyortir-nyortir ikan, tidak kayak dulu-dulu. Kalau dulu pas ikan baru datang, misalnya baru masukin 100, 200, 500 ekor, itu masih semangat untuk nyortir. Tapi sekarang sudah capek ya untuk cari ikan-ikan yang sortiran juga. Kenapa harganya itu juga lebih mahal? Pada saat mau nyortir itu susah ngedapetinnya. Terus kemudian misalnya pas mau diserok kadang pas hilang. Oke, sekarang ke sini, langsung ke ikannya. Ikannya ada di sebelah sini. Untuk size-nya ini masih sangat kecil, tapi lampunya masih belum dihidupin. Saya hidupin terlebih dahulu. Nah, ini lampunya sudah saya hidupin. Untuk progresnya saya kasih tahu terlebih dahulu. Untuk progresnya saya menggunakan ekstra ketapang super itu dari Breeds, dan untuk pakannya full menggunakan Maggot Red Seeker, produksinya dari Breeds juga. Untuk size-nya ini masih kecil. Coba kameramen ke sini. Mumpung kondisinya lagi agak bening. Nah, untuk mentalnya sendiri ini jarang saya latih, malah ini sudah mulai naik mentalnya sendiri. Untuk di warna badan bagian atas dari kepala sampai ke belakang itu sudah warnanya sudah mulai oranye teman-teman. Dan untuk cabungnya sendiri coba kalian perhatikan ya. Ini progres menggunakan full Maggot Red Seeker dan ekstra ketapang dari Breeds. Ini warna dan cabung itu naik secara bersamaan. Itu cabungnya tiap bar ngisi semua. Tuh, coba saya pindahin ke sebelah sini. Nah, dari bar depan itu sampai bar belakang itu naik juga. Dan coba kameramen pindah ke sebelah sini. Saya coba pancing ikannya supaya menghadap ke sini. Itu cabungnya itu ngisi semua. Dan untuk warna badannya cakep. Ini sudah mulai oranye. Jadi warna sama cabung itu naik bersamaan. Dan untuk matanya sendiri ini sudah merah teman-teman. Padahal size-nya masih kecil ya. Untuk lebih memastikan, saya coba akan memperlihatkan videonya. Saya putar terlebih dahulu. Jadi kalian itu biar lebih yakin atau lebih pasti bahwa ini adalah ikan yang sama. Nanti takutnya dari kalian itu bilang bahwa itu ikan yang berbeda. Ini sebentar masih ada iklan. Nah ini coba di shoot dulu kameramen. Ini full pas 1 bulan yang lalu ke hari ini. Coba saya geser terlebih dahulu. Pada saat saya sudah mendapatkan ikannya. Nah ini pada saat masih sortir. Saya menjelaskan tentang bar yang bagus itu seperti apa. Ini bentuk barnya pada saat saya
baru selesai nyortil pada waktu itu teman-teman. Coba lihat kondisi ikannya yang sekarang. Nah sebentar saya coba pancing-pancing untuk mentalnya. Nah itu tuh sama kan untuk barnya sendiri. Tuh. Ini untuk warna badan itu bagian punggung itu sudah mulai oranye, dan untuk cabungnya sendiri itu tiap bar sudah ngisi semua teman-teman. Jadi untuk progresnya atau treatmentnya itu sangat simpel sekali. Saya hanya menggunakan full maggot recycle dan ekstra ketapang dari Breeze. Dan nanti saya akan juga jelaskan untuk ukuran tank, pasir, terus kemudian pola atau treatment, cara ngasih pakannya seperti apa. Untuk sebelumnya, biar keadaan lebih pasti, saya akan ukur terlebih dahulu untuk ukuran ikannya. Nah, saya ambil ini wadah yang seperti biasa, yang sudah ada meterannya. Kemudian saya ambil air sedikit, teman-teman. Oke, ini saya ambil air sedikit. Kasihan ya kalau nggak dikasih air. Sekarang kita ukur untuk size ikannya ukuran berapa. Sebelum diukur, coba kita goda-goda terlebih dahulu. Nah ini mentalnya sudah mulai naik. Padahal ini jarang saya buat main teman-teman. Ya karena salah satu faktor kesibukan saya juga sih. Tuh, wih cabungnya tiap bar itu ngisi semua. Warnanya juga. Tuh kelihatan nggak kameramen? Tuh cabungnya tiap bar ngisi semua. Itu sudah mulai hitam-hitam ya. Tiap bar ngisi semua tuh. Nah mentalnya sudah mulai jadi. Oke sekarang kita bikin stres. Dan salah satu tips ya juga, selama kalian treatment cana maru itu usahakan ikan itu jangan dibikin stres. Contohnya misalnya diserok seperti ini, itu akan bikin ikan stres teman-teman. Usahakan jangan diserok-serok ya. Nanti saya kasih tahu juga setelah diukur untuk settingannya seperti apa dan pola treatmentnya juga seperti apa. Nah ini kondisi ikannya di tanpa air. Nah ini warnanya teman-teman itu sudah mulai oranye, itu sangat jelas ya. Itu perbedaannya ke tangan itu juga sangat, aduh sebentar saya ambil lagi. Itu sangat beda ya. Tuh kalau warna tangan itu seperti itu, dan warna punggung si ikan ini sudah mulai oranye ya, itu sudah sangat jelas. Nah itu, dan sekarang kita coba ukur dulu untuk ikannya ukuran berapa. Ikannya yuk sebentar, yuk ke sana dikit, ke sana dikit. Nah ukurannya 12 cm teman-teman, itu masih sangat kecil ya. Kesinian dikit tuh. Ke depanan dikit. Nah itu 12 cm, lebih sedikit, lebih berapa mili. Oke. Nah ini yang mau lihat lagi kondisi ikannya, kondisi tanpa air. Oranye ya, untuk warna punggungnya sudah sangat oranye malah teman-teman. Dan untuk cabungnya sendiri, ayo sekarang kita bedah juga sekalian ya, tapi jangan terlalu lama, kasihan juga ikannya. Nah ini lebih jelas. Untuk cabungnya sendiri itu sangat jelas ya, itu tiap bar sudah ngisi semua teman-teman. Bahkan sebagian sudah mulai menghitam pekat ya untuk cabungnya sendiri. Dan coba yang sebelahnya lagi. Nah itu padahal dalam kondisi stres, kondisi tanpa air, itu juga sangat kelihatan cabungnya. Dan di sini kalau lihat langsung teman-teman, untuk warna badan di sela-sela bar bagian bawah atau perut bagian bawah itu sudah mulai warna oranye. Kalau lihat secara langsung, nah itu di kamera juga sepertinya kelihatan. Itu tipis-tipis itu sudah mulai oranye juga. Garis babynya ini sangat jelas ya, apalagi lihat langsung ini garis babynya. Ini garis babynya itu sangat jelas juga. Nah itu garis babynya sangat jelas ya juga di kamera. Dan cabungnya itu tiap bar itu ngisi semua. Padahal saya progres itu masih 1 bulan. Oke sekarang kita masukkan ikannya ke dalam akuarium. Dan untuk pola atau treatmentnya seperti apa, sekarang dari tanknya. Untuk tank yang saya pakai pada kali ini ukuran 30 kali 20 kali 20. Untuk pasirnya saya menggunakan pasir malang merah, dan
Background di area belakang saya tidak menggunakan background, dan di sampingnya ini ada background warna putih di samping sini teman-teman. Bebas kalian, misalnya mau dikasih background hitam juga nggak masalah, ataupun juga tanpa background itu juga nggak masalah. Terus untuk ketapangnya sebentar saya ambilkan terlebih dahulu. Ini sudah saya ambil untuk ketapangnya dan juga pakannya. Untuk ekstra ketapangnya sendiri saya menggunakan ekstra ketapang super dari Bridge. Ini memang salah satu combo dengan Maggot Rare Seeker, produksinya dari Bridge juga. Untuk akuarium ukuran 30 kali 20 itu biasanya saya tuang keseluruhan. Jadi saya ketapangin secara pekat teman-teman. Sebentar sebelum saya ketapangin, saya mau gosok ini ada lumut ya, biar nanti ikannya itu pada saat latih mental ke depannya jadi enak tetap. Nah, wes cukup. Nah, setelah itu saya tuang ketapangnya. Biasanya saya ketapangin itu full pekat. Tuh kalau mau lihat kondisi ikannya, cakep. Ikannya masih kondisi stres ya, baru selesai diserok. Saya ketapangin itu sampai benar-benar pekat. Nah, itu sudah warnanya sudah sangat hitam airnya. Dan yang sering banyak ditanyakan itu, Bang, kapan waktunya kuras airnya? Jadi untuk kuras air itu biasanya saya biarkan sampai kondisi air itu sudah benar-benar nggak sehat. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau misalnya kondisi air itu tetap bagus dan ikan masih aktif atau juga tidak kuncup ya, itu biasanya saya biarkan meskipun 5 bulan sekalipun teman-teman. Jadi paling itu biasanya ketika kondisi ketapang atau kondisi airnya sudah mulai bening, kan lama-kelamaan ketapangnya itu mulai pudar. Jadi itu biasanya saya tambah lagi gitu. Dan untuk pola pakannya menggunakan Maggot Rare Seeker yang sering juga ditanyakan, padahal di kolom deskripsi di marketplace itu juga cara pemakaiannya sudah saya tulis juga teman-teman. Oke, sekarang saya jelaskan lagi, barangkali kalian itu belum baca atau belum nonton di video-video sebelumnya. Untuk pola pemakaian menggunakan Maggot Rare Seeker, ketika kalian menggunakan Maggot Rare Seeker ini, kalian tidak disarankan mencampur pakan-pakan lain termasuk pakan hidup teman-teman. Biasanya kalau saya ngasih pakan hidup bisa kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali baru saya biasanya ngasih pakan hidup. Dan untuk pola pakannya bisa 1 kali sehari, bisa 2 kali sehari. Misalnya 2 kali sehari, kalian itu porsinya itu sedikit ya, jangan sampai perut ikan itu buncit pagi sama malam. Terus misalnya bagi kalian misalnya agak malas, itu bisa 1 kali sehari, porsinya dibanyakin sedikit, agak dibuncitin sedikit, tapi jangan sampai benar-benar buncit teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pada kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan saya berharap kalian selalu semangat progresnya, dan saya doakan selalu sukses progresnya.